Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Ya, makasih ya Bu. Iya. Eh, Ngomong-ngomong dengan Mbak siapa ini? Saya dengan Devia Bu. Oh, Mbak Devia yang kemarin sore WA saya itu ya? Ya, kemarin kan saya sempat WA Bu. Saya kan WA hari apa ya Bu? Hari Rabu. Terus Iya. minta konselingnya hari Kamis, tapi itu nggak bisa. Jadi bisanya sekarang. Oh iya, saya agak lupa sih Mbak kalau sekarang ada Mbak Devia yang ingin konseling. Iya Bu. Boleh tahu dari mana ini Mbak Devia? Dari rumah aja sih Bu, nggak kemana-kemana juga. Apa namanya? Kan sekarang Jumat, kira mau main gitu. Enggak Bu, Jumat masa ya main kan? Iya sih juga. Lalu tadi Mbak Devia kesini naik apa Mbak? Naik sepeda motor sih Bu. Sendiri Mbak? Iya kan dekat sini kan. Bagaimana Mbak? Apakah di sana kan tadi kan jalannya agak rusak gitu loh? Oh, lewat jalan yang sebelah sana dulu Bu. Jadi muter lewat sini. Iya, kalau lewat di situ rawan kecelakaan Mbak, soalnya ada perbaikan jalan gitu loh. Oh iya. Jadi nanti kalau Mbak Devia pulang ya udah lewat yang jalan tadi aja gitu. Iya Bu. Ya baik. Kalau boleh tahu Mbak Devia tujuannya kesini tuh untuk apa ya? Saya ingin melakukan konseling dengan Baik. Sebelum Mbak Devia melakukan konseling, apakah Mbak Devia sudah tahu arti pengertian dari konseling? belum tahu sih Bu, ya kan baru pertama kali gitu, jadi masih bingung gitu Bu. Oh, Mbak Devia pertama kali ini ya melakukan Iya konseling. Bu. Oh, baik. Kalau boleh tahu Mbak Devia ini sekolah atau kuliah, kerja? Kuliah sih Bu, saya Bu. Oh, sudah kuliah ya? Semester berapa Mbak? Semester 4 Bu. Semester 4. Oh baik. Kan Mbak Devia kan baru pertama kali ini melakukan konseling. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan dari proses konseling kepada Mbak Devia. Ya, proses konseling itu proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseling untuk konseling memecahkan suatu permasalahannya. Nah, di sini saya sebagai konselor, Mbak Devia sebagai konselingnya. Dan di sini apakah Mbak Devia sudah mengerti? Mengerti Bu, cuma bingungnya kan ada kan Ibu sebagai konselor, Ya. saya sebagai konseling. Tapi ya Bu ya, kan saya kan melakukan konseling. Itu kan saya kan ada masalah Bu ya. Tapi yang menyelesaikan itu Ibu. Gimana sih Bu? Oh, baik. Saya ulangi. Jadi nanti itu kan selama proses konseling. Jadi Mbak Devia itu akan mencari jawaban dari permasalahan Mbak Devia sendiri. Nanti di sini saya sebagai penjembatan Mbak Devia untuk memecahkan sebuah permasalahan Mbak Devia sampai akhir gitu. Jadi semua keputusan ada di tangan Mbak Devia, bukan di saya, karena yang memilih itu Mbak Devia sendiri gitu Mbak. Oh, berarti dari saya sendiri ya Bu ya. Saya kira itu Ibu kayak ini solusinya ini Mbak. Enggak Mbak, karena di dalam proses konseling ini konselor tuh hanya menjembatani, tidak boleh memberikan solusi kepada konselingnya. Kalau memberi solusi nanti tuh takutnya konselingnya tuh akan ketergantungan gitu loh Mbak. Nanti di sini tuh saya akan membimbing Mbak Devia untuk memandikan Mbak Devia mencari jalan keluar dari permasalahan Mbak Devia, begitu Mbak. Iya Bu. Baik. Di dalam konseling ini tuh ada asas-asasnya Mbak. Yang pertama, asas keterbukaan. Di sini tuh Mbak Devia sama saya tuh harus terbuka, tidak ada yang ditutupin. Seperti Mbak Devia bercerita, Mbak Devia tuh harus menceritakan detail permasalahan dari awal sampai akhir kepada saya gitu loh Mbak. Nah di sini tuh nanti setelah Mbak Devia terbuka dengan saya dan selanjutnya ada asas kerahasiaan, di mana saya itu harus memegang teguh asas ini. Saya tidak boleh membocorkan apa yang sudah diceritakan oleh konseling saya kepada orang lain begitu Mbak. Tapi Bu kan ya kan waktu di SMA dulu itu ada teman saya tuh ngelakuin konseling gitu ya. Cuma itu kayak permasalahannya tuh jadi mudah gitu, kayak satu sekolah terus sampai teman saya itu kayak nggak masuk sekolah karena malu semua tahu gitu. Jadi itu ya teman Mbak Devia tuh melakukan proses konseling kepada guru BK. Iya. Lalu permasalahan itu bocor ke Satu sekolah gitu. Ya di sini tuh tidak boleh Mbak Devia. Di sini tuh insya Allah saya akan amanah kepada
apa yang Mbak Devia sampaikan kepada saya tidak akan membocorkan kepada siapapun. Jadi Mbak Devia tidak usah khawatir seperti itu tadi, karena itu tuh tidak boleh Mbak, karena sudah melanggar data ke apa namanya kerahasiaan konselingnya gitu loh. Jadi tidak boleh sih Mbak. Nah, jadi kayak aman gitu ya Bu ya kan saya iya. kan takutnya kan saya baru pertama kali ngelakuin konseling terus habis itu kayak nyebar gitu kan gimana ya Bu ya kan itu kan kayak sebuah privasi gitu Bu. Iya sih Mbak. Jadi tergantung sama guru BK-nya atau konselornya sendiri gitu. Nah kalau misalnya insya Allah tidak seperti itu Mbak. Nah selanjutnya ini ada akses apa namanya kesukarelaan. Nah saya akan bertanya, apakah Mbak Devia datang ke sini tadi itu melakukan proses konseling karena ada paksaan atau dari diri Mbak Devia sendiri? Dari diri saya sendiri sih Bu. Kayak saya tuh pengen gitu loh Kak, ingin permasalahan saya ya cepat selesai gitu Bu. Jadi ya udah nggak ada paksaan juga. Oh, baik, alhamdulillah kalau Mbak Devia kesini tuh tanpa ada paksaan dari orang tua atau teman Mbak Devia. Kalau boleh tahu Mbak Devia kesini tuh atas rekomendasi apa Mbak Devia tahu sendiri gitu tempat saya gitu. Dari teman sih Bu ya, kan teman saya tuh cerita kayak Ya, saya loh habis konseling dari sini gitu terus kayak diceritain habis itu kan saya kan belum pernah ya. terus kayak saya tuh kayak tertarik gitu loh Bu, kayak ini tuh enak gitu loh, kayak saya tuh bisa plong kalau masalah saya tuh bisa saya ungkapin gitu Bu. Iya, jadi saya akan mencoba membantu Mbak Devia untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Devia. Baik, di sini permasalahan Mbak Devia bisa menceritakan langsung permasalahan dari Mbak Devia. Ya Bu, gimana ya Bu ya, jadi tuh gini loh Bu, kan saya sekarang kan kuliah Iya. nah itu kan kuliah saya kan di Surabaya Bu ya. Nah sekarang itu saya itu udah semester 4, itu kan semester 4 kan kayak sibuk gitu loh Bu, kayak udah banyak tugas, banyak yang harus dikerjain, terus berhubung saya juga banyak mengikuti organisasi juga. Nah kebetulan pulang saya itu kayak malam-malam gitu loh Bu, terus waktu saya pulang malam gitu saya tuh dimarahin sama ibu saya, kayak ibu saya tuh nganggapnya tuh anak perempuan pulang malam nggak pantas kayak gitu. Jadi Ibu Mbak Devia tuh sering ngomel-ngomel karena Mbak Devia sering pulang malam gitu ya? Iya Bu, bisa jadi kayak gitu, semisal Bu ya, kan kuliah saya kan pagi nih Bu. Iya. Pagi sekitar jam 7-an lah Bu ya, itu sampai jam 12 kalau aktif di kampus. Nah sekarang kan belum aktif, jadi sekarang kan masih daring, jadi kalau waktu aktif itu ya jam 12 baru pulang. Nah habis jam 12 itu saya tuh kan ikut organisasi Bu, kayak Hima sama Hima sama apa sih Bu namanya Bu? Kita Mbak. Ini loh Bu, kayak pencak silat itu loh, apa sih namanya? Perisai diri itu loh. Oh, Mbak Devia gitu. Iya. Terus kan kayak pulangnya kan malam sih Bu, soalnya kan siangnya di Hima, terus di Hima ada project ini, project itu, kayak gitu. Terus habis itu kalau di perisai dirinya itu latihannya tuh kayak sore terus malam habis maghrib gitu Bu, jadi ya saya pulangnya sekitar jam 10 kayak gitu sih Bu. Dari sini Ibu bisa tangkap kalau Mbak Devia ini benar-benar sibuk di kegiatan-kegiatan kampus gitu ya Mbak, sampai pulangnya tuh emang benar-benar malam. Lalu selama pulang malam ini apakah Mbak Devia belum tidak menghubungi orang rumah atau ibu Mbak Devia atau ayah gitu? Sudah sih Bu, saya sudah menghubungi seperti Kak pamit, aku pulang malam ya sekitar jam 9 setengah 10-an, soalnya aku ada latihan sendiri gitu. Cuma orang tua saya tuh kayak nggak percaya gitu loh sama saya Bu, Kak. Saya itu gimana ya, kayak ibarat itu kayak nggak percaya gitu loh Bu, kayak nggak enak dilihat tetangga gini-gini, seakan-akan saya tuh nakal Bu, tapi padahal saya tuh nggak ngapa-ngapain gitu loh Bu, kan saya juga disibukkan sama organisasi saya sama kuliah saya gitu. Lalu apa yang bisa bisa Mbak Devia tunjukkan kepada orang tua Mbak Devia, ini loh saya benar-benar di
kegiatan ini? Apakah Mbak Devia mengirim foto atau apa gitu? Kalau ngirim foto itu saya pernah Bu ya, cuma Ya. orang saya itu tetap kekeh gitu loh Bu, kayak saya nggak boleh pulang malam, kayak mungkin minimal itu jam 8 gitu sih Bu, kayak jam 7 gitu. Lalu kalau Mbak Devia pulang malam ini kan jam 10. Lalu kalau Mbak Devia langsung pulang itu gimana reaksi orang tua? Diem atau gimana gitu? Marah-marah sih Bu, saya diomelin, dimarah-marahin gitu Bu. Jadi ya udah kayak kalau sama saya ya kayak saya diemin gitu, tapi saya kayak merasa tuh kayak sakit gitu loh Bu, gimana ya, bukan sakit hati atau gimana Bu, cuma kayak saya merasa kok orang tua saya itu kayak nggak mendukung saya gitu loh Bu, kayak seakan-akan itu saya tuh selalu salah gitu. Jadi di sini tuh ibu Mbak Devia tuh ada yang kurang percaya dengan Mbak Devia gitu ya. Sebelumnya apakah Mbak Devia pernah melakukan kesalahan kalau pulang malam alasannya organisasi tetapi Mbak Devia tidak di situ? Nggak pernah sih Bu ya, soalnya tuh gimana, ibu saya tuh kayak membanding-bandingkan saya dengan anak tetangga saya gitu loh Bu. Kalau anak tetangga saya kan siang atau sore itu udah di rumah gitu loh, jadi saya tuh kayak lihat itu loh, anak tetangga itu aja kayak pulang itu nggak kayak kamu gini-gini. Jadi di sini tuh penyebabnya tuh bisa dilihat ibunya Mbak Devia patokannya tuh di tetangga Mbak Devia karena anaknya pulangnya sore sedangkan Mbak Devia pulangnya malam, jadi ibunya Mbak Devia tidak percaya dengan Mbak Devia gitu ya. Lalu apakah anak tetangga Mbak Devia tadi tuh seumuran gitu ya Mbak sama ibu? Iya sih Bu, seumuran, cuma kan beda kampus ya Bu ya, sama ini tetangga saya, jadi ya kayak nggak bisa buat patokan gitu loh Bu, kan kesibukan mahasiswa masing-masing kan ada sendiri Bu ya. Kayak nggak bisa kayak kamu harus jam segini di rumah, harus gini kan nggak bisa Bu ya, apalagi kan saya juga mengikuti organisasi gitu loh Bu. Maksud saya ya saya tuh didukung gitu loh sama orang tua saya gitu loh. Kalau saya ada organisasi, saya kuliah gitu kan, saya juga kayak nggak aneh-aneh, nggak macam-macam juga. Apakah Mbak Devia pernah berusaha berbicara kepada ibu Mbak Devia atau menjelaskan? Sudah ya Bu ya, cuma nggak bisa ngerti gitu ibu saya. Kekeh gitu. Iya Bu. Baik, di sini saya ambil kesimpulan kalau saya akan membantu Mbak Devia dengan menggunakan teknik empathic care, yaitu teknik kursi kosong. Mbak Devia belum pernah mendengar teknik ini. Sih Bu. Baik, Masih asing gitu Bu. Ya, jadi kemasan Mbak Devia tadi itu saya rasa cocok dengan teknik ini. Di sini tuh nanti Mbak Devia akan memerankan menjadi ibu Mbak Devia. Nah, di sini tuh ada top dog dan underdog. Nah, di sini top dog itu artinya Mbak Devia berperan menjadi ibu Mbak Devia, sedangkan underdog Mbak Devia kembali lagi ke diri Mbak Devia, memerankan sebagai Mbak Devia. Jadi Mbak Devia nanti tuh akan memerankan dua kepribadian. Jadi Mbak Devia lalu jadi Mbak Devia. Apakah dari Saya sini memerankan ibu saya gitu ya Bu. ya apa yang sudah diomongkan biasanya yang diomongkan ibu Mbak Devia kepada Mbak Devia. Nah, apakah masih bingung Mbak? Iya Bu, bingung sih Bu. Jadi di sini tuh nanti tuh Mbak Devia itu menjadi ibu Mbak Devia. Apa sih yang kayak biasanya diomongin ibu Mbak Devia kepada Mbak Devia gitu loh? Oh, kayak Mbak Devia tuh jadi ibu Mbak Devia gitu. jadi saya berperan jadi ibu saya. Iya. Oh iya Bu ya Bu. Nanti, nah itu kan top-dognya. Nanti setelah Mbak Devia memerankan ibu Mbak Devia kembali ke memerankan sebagai Mbak Devia sendiri, underdog gitu. Nanti apa yang ingin Mbak Devia sampaikan kepada ibu Mbak Devia selalu luapkan gitu loh Mbak. Apakah dari sini Mbak Devia mengerti? Ya Bu, mengerti Bu. Baik, di sini kita akan mulai di top-dognya ya. Mbak Devia akan memerankan sebagai ibu Mbak Devia. Oh, jadi saya sebagai ibu saya dulu ya Bu ya. Iya. Ya Bu, baik Bu. Mbak Devia di mana posisinya? Di sini aja gimana Bu ya? Baik. Mbak Devia atau ada sana? Tidak tempat gitu ya Bu. Ya, nanti di sini jadi ibu Mbak Devia, nanti di sini jadi ibu Mbak Devia sendiri gitu bisa. Baik, Bu. Jadi saya bisa ya Bu ya. Iya, saya di sini aja ya. Ya.
Bisa dimulai, Mbak. Kami itu ya, kenapa pulang malam? Kenapa Mbak Devia tertawa? Mbak Devia tidak kuat ya memerankannya. Iya, Bu. bisa tarik nafas, keluarkan. Iya. Saya kayak takut gitu loh, Bu. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Kita ulangi sekali lagi ya. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Bentar, Mbak. Kenapa pulang malam lagi? Itu Bu biasanya, Bu. Kalau awal-awal gitu loh, Bu. Iya, benar. Kayak apa yang semua diomongin Ibu Mbak Devia gitu. Berarti saya sebagai ibu saya Iya, itu sebagai Ibu Mbak Devia saja. baik, Bu. Kenapa pulang malam lagi? Kan kemarin sudah pulang malam. Masa setiap hari organisasi terus, pulang malam terus? Kamu itu nggak tahu ya? Anak tetangga itu pulang dari tadi, kok kamu keluyuran aja? Dari tadi itu kemana? Udah begitu biasanya. Juga dari yang sudah Mbak Devia perankan sebagai Mbak Devia, bagaimana perasaan Mbak Devia? Ya kayak gimana ya Bu? Kayak kesel gitu loh Bu. Kayak kok nggak ngerti gitu loh apa yang saya mau gitu loh. Kan aku tahu posisi ibu saya tuh baik ya Bu ya, kayak saya anak perempuan, nggak mungkin kan pulang malam itu nggak Iya. pantas. Cuma ngertiin saya gitu loh Bu. Kalau saya ngertiin gitu kan pasti kan apa ya nggak bisa ngatur lagi gitu loh. Tapi saya udah ngatur waktu saya buat gak pulang malam ya. Tapi ya gimana ya, mungkin namanya kayak gimana, terus habis itu organisasi yang lainnya kan juga harus aktif juga gitu loh. Kan saya juga harus bertanggung jawab. Ya, kalau gitu sekarang kan Mbak Devia sudah memerankan sebagai orang tua Mbak Devia, tahu bagaimana tadi Ibu Mbak Devia selama ini ngobrol dengan Mbak Devia seperti tadi kata-katanya. Sedangkan sekarang Mbak Devia sebagai underdog, Mbak Devia kembali ke jadi Mbak Devia sendiri. Mbak Devia memerankan sebagai Mbak Devia sendiri. Tiga posisi tidak apa-apa. Oh kayak tadi Bu. Iya, tapi ini yang Mbak Devia yang apa kayak ngobrol dengan Ibu Mbak Devia gitu loh. Tapi ini Mbak Devianya gitu, bukan ibunya sekarang. Bisa mengerti? Iya, baik. Kalau Jadi pindah gitu. iya pindah aja nggak apa-apa biar Mbak Devia kayak ngobrol sama orang gitu loh. Posisikan Mbak Devia ngobrol sama Ibu Mbak Devia. Gini ya Bu ya. Apa yang Mbak Devia ingin ungkapkan atau omongkan kepada Ibu Mbak Devia, ini loh alasanku kayak gimana gitu kan. Ya baik saya dengar. Gini loh Bu, aku itu ya Bu ya pulang malam itu ya ada organisasi loh Bu. Kan aku kan habis kuliah itu jam 12, terus aku kayak hima itu ada kayak buat seminar gitu loh. Jadi banyak project Bu. Aku tuh pulangnya malam itu karena itu juga ada organisasi, nggak kuliah aja. Aku itu aktif Bu di organisasi. Kalau aku nggak aktif nanti aku dikira kayak nggak bertanggung jawab gitu loh Bu. Ngertiin gitu loh Bu. Jangan sama-samain kayak anak tetangga terus gitu. Oh sudah. Baik, Mbak Devia sekarang apa relax duduknya kayak biasa tadi. Sekarang sudah Mbak. Sudah ya Bu ya. Iya sudah. Bagaimana perasaan Mbak Devia memerankan diri Mbak Devia sendiri ngobrol dengan Ibu Mbak Devia? Gimana ya Bu ya, lega, cuma masih belum dapat jawabannya gitu loh Bu. Iya. Kayak masih gimana ya, kayak masih belum dapat jawaban dari ibu saya itu kenapa gitu loh. Kayak gitu. Kan sekarang kan Mbak Devia kan sudah bisa kayak udah pernah ngobrol dengan Ibu Mbak Devia tadi. Nanti jika di rumah Mbak Devia bisa kayak kalau Ibu Mbak Devia masih ngomong seperti kata-kata yang Mbak Devia perankan tadi sebagai ibu, Mbak Devia bisa praktekin langsung gitu loh Mbak, ngobrol dengan cara Mbak Devia tadi biar Mbak Devia tahu jawaban dari Mbak Devia. Nah kan Mbak Devia kan sudah memerankan top dog dan underdog. Saya rasa Mbak Devia sudah berhasil. Di sini Mbak Devia tuh sudah apa namanya kebentuk gitu loh. Tapi saya udah kasih Bu bisa Iya. mengungkapkan isi hati saya di ibu saya gitu Nah, loh. iya. Kan selama ini kan kayak saya itu cuma diem gitu, kayak nggak ngobrol, nggak bicarain sama ibu saya gitu. Saya itu kan berpikirnya kan cuma kalau saya ngomong sama ibu saya tapi ibu saya nggak dengerin saya gitu Bu.
Jadi Mbak Devia sudah lega ya tadi kan sudah mengeluapkan apa yang ingin Mbak Devia omongin kepada Mbak Devia gitu. Iya Bu. Tapi tadi maaf ya Bu, Apa? saya ketawa gitu loh Bu. Nggak Soalnya gimana ya, kan baru pertama kali gitu. wajar. Tapi Mbak Devia sudah bagus kok tadi memerankan sosok sebagai top dog ibu Mbak Devia sendiri. Dapat gitu loh Mbak Devia hafal apa yang diucapkan selama ini oleh ibu Mbak Devia. Sedangkan di underdog yang menjadi diri Mbak Devia tadi tuh juga bisa ngomong. Misal kalau diajak ngomong ibu Mbak Devia bisa jawab gitu loh. Nah sekarang saya rasa teknik ini sudah berhasil untuk Mbak Devia. Sekarang tinggal Mbak Devia mempraktekkan. Kalau Ibu Mbak Devia bertanya gitu loh Mbak, seperti tadi, Mbak Devia tinggal mempraktekkan dengan Ibu Mbak Devia gitu. Iya Bu, baik Bu. Dari sini saya simpulkan teknik kursi kosong ini sudah cocok dan berhasil buat Mbak Devia, pemasan Mbak Devia. Jadi kita tunggu selanjutnya langkah apa sih jawaban dari Ibu Mbak Devia setelah Mbak Devia ngomong dengan Ibu Mbak Devia tadi gitu ya. Dari pas ngomong sama Ibu Mbak Devia, apakah Mbak Devia masa takut, gemeter, kayak ngomong langsung gitu loh, gimana? Iya sih Bu, saya kayak deg-degan, terus takut juga, terus ada rasa jengkel gitu loh Bu. Jengkelnya saya itu bukan karena apa-apa ya Bu ya, tapi karena saya pengen dibertiin gitu loh Bu, sebagai anak, sebagai mahasiswa gitu loh kan. Saya juga pengen dukungan dari orang tua saya gitu. Iya, berarti Mbak Devia sudah mendalami karakter Mbak Devia, perannya Mbak Devia sendiri gitu ya. Kan dari sini kan sudah terselesaikan. Apakah ada permasalahan lagi yang ingin Mbak Devia ceritakan kepada saya? Sepertinya sudah sih Bu ya. Oh iya baik. Di sini kan kalau sudah selesai Mbak Devia bisa kan proses konseling ini kan tidak dilakukan satu kali saja. Nanti kalau Mbak Devia ada kayak Ibu Mbak Devia melakukan respon ataupun apa omongan lagi, Mbak Devia bisa menghubungi saya di nomor yang Mbak Devia kemarin chat saya. Nanti kita buatkan jadwal lagi Mbak Devia untuk lakukan proses konseling lagi dengan saya gitu. Baik Bu. Sekarang ini Mbak Devia mau kemana ini? Saya mau pulang aja sih Bu ya, udah sih yang soalnya. Oh iya baik Mbak. Hati-hati ya, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum, terima kasih Bu.